saya di sini akan menjelaskan mengenai material semikonduktor yaitu karbon. Nah, material semikonduktor itu yaitu salah satu dari 3 klasifikasi material elektronik di mana dapat menghantarkan listrik pada suhu rendah. Itu material semikonduktor dapat bersifat sebagai isolator. Namun pada suhu yang lemah itu material semikonduktor karbon bersifat sebagai konduktor. Nah, teman-teman, selama bertahun-tahun material semikonduktor ini seperti germanium ataupun silikon itu tuh mendominasi di industri elektronik. Namun semakin meningkatnya permintaan gitu ya terhadap material yang lebih efisien ataupun material yang lebih ramah lingkungan, itu tuh membuat pencarian baru mengenai material alternatif yang lebih baik. Nah, salah satu material alternatif yang menarik itu yaitu karbon, di mana teman-teman juga mungkin udah pada tahu kalau karbon itu unsur kimia yang paling umum di alam semesta dan dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Material semikonduktor karbon ini memiliki potensi yaitu untuk optoelektronika, sensor, dan juga komponen elektronik. Nah, karakteristik sendiri itu dari material semikonduktor karbon ada 3 yang paling utama. Yang satu sifat listrik, di mana karbon dipengaruhi oleh struktur dan susunan atom karbon di dalamnya. Kemudian yang kedua ada sifat mekanik karbon itu sangat kuat dan sangat keras sehingga karbon itu dapat bertahan di lingkungan yang ekstrim seperti pada industri minyak ataupun gas. Yang ketiga itu ada sifat optis dari karbon sendiri yang sangat unik seperti absorpsi cahaya dan fluoresensi, di mana dapat dimanfaatkan dalam optoelektronik dan juga pembuatan layar LCD. Nah, dari material karbon yang paling umum digunakan yaitu ada grafit, intan, dan nanokarbon, di mana grafit merupakan material karbon yang paling umum dan stabil secara termodinamika. Grafit juga memiliki konduktivitas elektrik yang rendah pada arah tegang lurus terhadap lapisan kristal, namun memiliki konduktivitas yang tinggi pada arah sejajar terhadap lapisan kristal. Grafit berfungsi sebagai elektroda dalam baterai, juga bisa sebagai pelumas. Kemudian ada intan. Intan di sini memiliki sifat yang paling kuat dan keras, di mana konduktivitas listrik dari intan itu rendah, namun memiliki konduktivitas thermal yang tinggi. Intan ini bisa dimanfaatkan sebagai pelapis pada martabak dan juga bahan abrasif pada pemolesan. Kemudian yang ketiga ada nanotub karbon, di mana nanotub karbon ini merupakan material semikonduktor karbon yang paling menarik dan juga paling banyak diteliti selama beberapa tahun terakhir. Dikarenakan nanotub karbon ini memiliki sifat mekanik yang sangat kuat, juga konduktivitas elektriknya sangat tinggi, sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan pada aplikasi komputer dan juga sensor. Kemudian poin yang terakhir itu ada preparasi dan pengembangan material karbon. Preparasi di sini untuk material semikonduktor karbon sendiri yang paling utama adalah deposisi kimia uap, di mana hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat film tipis karbon sesuai dengan struktur dan sifat yang diinginkannya. Pengembangan material karbon sendiri itu sampai saat ini juga masih berjalan ya, dan karena kebutuhan untuk teknologi di masa depan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan juga lingkungan di sekitar. Yang dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.